Assalamualaikum Ananda, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah Ananda, hari ini kita akan kembali belajar PKN. Seperti biasa, setiap hari Jumat kita belajar PKN ya. Silahkan disiapkan bukunya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ustazah harap di video kali ini Ananda menyimak, benar-benar menyimak penjelasan dari Ustazah dan jangan di skip ya nak. Jadi minggu lalu Ustazah sudah mengirimkan link video dari YouTube itu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adakah yang sudah menonton videonya sampai selesai? Nah, jadi video itu sebelum Ustazah kirim, itu Ustazah sudah menonton terlebih dahulu ya. Jadi harapan Ustazah, Ananda juga sudah menonton dan menyimak. Ya, sedikit banyaknya dalam video itu terdapat ilmu. Ada arti dari Bhinneka Tunggal Ika dalam video tersebut. Oke, baiklah. Kali ini akan Ustazah jelaskan kembali tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tentu Ananda sekalian itu tidak asing ya mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahkan mungkin sering melihat tulisan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Jadi ketika pertama kali Ananda masuk sekolah, mungkin pasti sudah dikenalkan dengan semboyan ini ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, karena terdapat di lambang Garuda Pancasila. Nah jadi sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak terlepas dari lambang Garuda Pancasila itu ya. Jadi dalam peraturan pemerintah itu menjelaskan 3 bagian yang terdapat dalam lambang negara, yaitu burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanan. Kemudian perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Kemudian yang terakhir itu ada semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Jadi ketiga bagian dari lambang negara tersebut itu dijelaskan secara rinci dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda-beda, berbeda suku, berbeda adat, berbeda bahasa, itu tetapi kita tetap satu ya. Kita harus tetap menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular juga mengatakan bahwa tiada kebenaran yang mendua atau Tanhana Dharma Mangrawa. Konteks ini kemudian dialih tafsirkan ke dalam konteks politik, yaitu meskipun di dalam suatu bangsa Indonesia terdapat keberagaman suku-suku bangsa, bahasa, kebudayaan, adat istiadat, tetapi semuanya itu mengarah kepada persatuan nasional. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan tentang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau yang luas wilayahnya itu mencapai 5.193 juta kilometer dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 jiwa. Jadi wilayah negara Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Indonesia juga memiliki ribuan pulau yang tersebar. Nah, di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya yang ditinjau dari berbagai aspek. Nah, luasnya wilayah dan jarak antara satu pulau dengan pulau yang lain itu memberikan pengaruh pada keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman tersebut memberikan perbedaan dalam berbagai bidang. Tentunya perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan ciri fisik manusia, namun juga suku bangsa dan budayanya. Kemudian keberagaman pada bangsa Indonesia itu merupakan
salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Jadi keberagaman Indonesia itu merupakan sesuatu yang unik ya, dan hanya dapat ditemukan di Indonesia. Menarik kan? Nah, coba Ananda sekalian pernah melihat pelangi kan ya? Coba perhatikan pelangi atau melihat pelangi itu contoh indahnya keberagaman dari apa ya? Keberagaman pelangi itu merupakan contoh dari keberagaman seperti itu. Jadi kalau pelangi itu warnanya cuma satu, nggak cantik ya. Pelangi itu warna-warni kan ya, dia jadi indah itu karena warnanya banyak, warnanya beragam, ada merah, kuning, hijau, jingga, Mejiku Hibiniu. Itu adalah keberagaman warna yang terdapat dalam pelangi. Nah, kita contoh pelangi, betapa indahnya keberagaman itu dengan warna yang lengkap, itu akan menarik untuk dilihat seperti itu. Keberagaman Indonesia itu juga seperti itu. Jadi semakin banyak keberagaman maka semakin indah untuk dilihat, semakin menarik untuk dilihat seperti itu. Dengan demikian ya, dapat disimpulkan bahwa keberagaman adalah adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dan berbagai bidang seperti ras, agama, dan kepercayaan suku bangsa, adat istiadat, serta latar belakang ekonomi. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, terdapat 4 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah letak strategis Indonesia, kemudian keadaan geografis, lalu perbedaan kondisi iklim. Contoh perbedaan kondisi iklim ini misal orang yang tinggal di daerah yang dataran rendah dengan curah hujan yang tinggi itu cenderung akan bekerja sebagai petani ya, dengan membuka lahan pertanian. Nah, tetapi jika orang yang tinggal di dataran yang tinggi di daerah bibir pantai seperti itu, daerah yang dekat laut, itu cenderung mereka akan menjadi nelayan. Jadi mata pencarian mereka itu nelayan. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah sikap terbuka masyarakat Indonesia. Jadi keragaman masyarakat Indonesia itu dipengaruhi oleh sikap masyarakat Indonesia yang terbuka terhadap unsur-unsur budaya asing yang datang ya. Jadi banyaknya budaya asing yang datang itu membuat masyarakat Indonesia ini dipengaruhi seperti itu, karena masyarakat Indonesia ini memiliki sikap yang terbuka terhadap budaya asing. Jadi seperti apa ya, kita tuh seharusnya bisa mempertahankan kebudayaan kita tersendiri. Kita tahu ini kebudayaan kita yang asli, kita tidak boleh banyak terpengaruh oleh kebudayaan asing. Makanya itu diperlukan wawasan ya, kita harus memiliki wawasan. Oh, ini kebudayaan asing loh, ini tidak perlu diterapkan di negara kita, tidak perlu diterapkan di lingkungan kita karena ini bukan budaya kita, seperti itu. Keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Nah, sementara menurut Hildred Geertz, lebih dari 300 suku bangsa itu mendiami wilayah Indonesia. Kemudian menurut C. van Vollenhoven, Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa. Kemudian yang terakhir menurut M. A. Jaspen, Indonesia itu terdiri atas 366 suku bangsa. Nah, di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencaharian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan juga religi. Masyarakat Indonesia sendiri itu terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik ya. Jadi seperti warna kulit, postur tubuh, jenis rambut, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, postur tubuhnya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut dan kecil, kemudian warna kulitnya ada yang gelap, ada yang terang ya. Jadi itu adalah keberagaman masyarakat Indonesia, itu adalah ciri dari masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Ras itu apa?
Ras itu adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Jadi masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik ya. Seperti yang tadi Taza jelaskan, warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Nah, keberagaman ini disebabkan oleh banyaknya bangsa luar yang masuk ke Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu terletak di jalur strategis pintu perdagangan dunia. Jadi banyak sekali bangsa luar yang masuk ke Indonesia. Jadi selain melakukan kegiatan perdagangan, juga bangsa asing ini melakukan perkawinan campuran atau disebut dengan amalgamasi dengan penduduk lokal. Jadi penduduk asing ini menikahi penduduk lokal, kemudian memiliki keturunan, dan keturunannya ini merupakan keturunan dari perkawinan campuran ya. Jadi keragaman ras itu juga dipengaruhi oleh faktor geografis. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dingin itu pada umumnya memiliki bentuk tubuh yang besar dan memiliki hidung yang panjang ya. Sedangkan orang yang tinggal di daerah tropis itu cenderung memiliki postur tubuh itu yang kecil, memiliki hidung yang lebar alias pesek ya. Nah, jadi beberapa ras yang ada di Indonesia itu diantaranya itu ada ras Malayan, Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada ras Melanosoid, itu terdapat di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemudian ada ras Asiatik Mongoloid seperti etnis Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tinggal menyebarnya itu di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir itu adalah ras Kaukasoid ya. Jadi ras Kaukasoid itu terdiri dari keturunan orang India, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa. Jadi keberagaman ras di Indonesia itu semakin menambah khasanah budaya Indonesia, apalagi budaya luar telah membaur dengan kebudayaan lokal, jadi membentuk kebudayaan baru. Jadi budaya luar bercampur dengan kebudayaan lokal, akhirnya terbentuklah kebudayaan baru. Jadi hal ini pun semakin menambah kehidupan masyarakat yang harmonis, yang saling mengisi satu sama lain, kemudian menjadikan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu menjadikan keberagamannya itu semakin bertambah banyak ya, jadi makin beraneka ragam seperti itu. Tetapi tidak lupa dengan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Ananda, itu saja penyampaian materi dari Taza hari ini. Semoga ada yang menyangkut, ada yang teringat, ada yang terngiang. Yang penting tidak lupa bahwa kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, jadi di antara teman, saat berteman, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, kita tetap menjunjung Bhinneka Tunggal Ika dengan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai pemisah ya. Meskipun kita berbeda tetapi kita tetap satu. Jadi jika ada yang kurang jelas, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan chat pribadi kepada Ustazah, ataupun jika ingin diskusi boleh chat di grup ya. Lebih dan kurang Ustazah ucapkan permohonan maaf jika ada penyampaian yang salah, kata-kata yang salah. Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.